Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Asriani dengan NIM 4112201154. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir untuk memenuhi syarat pengajuan penelitian tugas akhir yang berjudul Volatilitas Pasar dan Peran Intervening Bias Perilaku Investor Retail. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena meningkatnya partisipasi investor retail di pasar modal Indonesia, yang kini mendominasi lebih dari 98% dari total investor, sebagaimana dicatat oleh KSI 2024. Meski demikian, peningkatan jumlah ini tidak serta-merta dibarengi dengan kemampuan pengambilan keputusan yang rasional, khususnya dalam menghadapi volatilitas pasar yang tinggi. Volatilitas pasar yaitu kondisi ketika harga saham berfluktuasi secara tajam dalam waktu yang singkat telah terjadi secara nyata dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya saat pandemi COVID-19. IHSG anjlok drastis dari 6.200 menjadi 3.900 hanya dalam hitungan minggu. Lonjakan volatilitas kembali terjadi pada Maret 2025 ketika IHSG mengalami penurunan harian sebesar 3,84% dalam sehari akibat kombinasi ketegangan geopolitik, tekanan inflasi global, dan ekspektasi suku bunga. Lalu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah panic selling secara masif, didorong oleh ketakutan, bukan oleh analisis. Menurut prospek teori, investor cenderung lebih takut rugi daripada tergoda untung. Maka, dalam kondisi tidak pasti, keputusan mereka menjadi irasional, emosional, bahkan spekulatif. Disinilah muncul bias perilaku seperti overconfidence, herding behavior, loss aversion, dan disposition effect. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara bias perilaku dan keputusan investasi. Adil et al. 2022 menemukan bahwa literasi keuangan dapat memoderasi hubungan antara bias seperti overconfidence dan herding terhadap keputusan investasi. Mahadwarta et al. Menunjukkan bahwa kondisi pasar bullish dan bearish meningkatkan kecenderungan bias investor, namun tidak menguji peran literasi sebagai moderator. Dari berbagai studi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada gap penelitian yang signifikan terkait peran literasi keuangan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara bias perilaku dan keputusan investasi, khususnya dalam konteks pasar yang bergejolak dan didominasi oleh investor retail seperti di Indonesia. Di tengah ketidakpastian pasar global dan dominasi investor retail, belum ada cukup bukti empiris yang mengintegrasikan volatilitas pasar, bias perilaku, dan literasi keuangan dalam satu model kausalitas komprehensif, khususnya dalam konteks pasar Indonesia. Ini menciptakan gap teoritis dan praktis yang signifikan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan membangun model yang tidak hanya mengidentifikasi efek psikologis dari volatilitas pasar, tetapi juga menguji apakah literasi keuangan memiliki fungsi protektif dalam mengurangi distorsi perilaku dan meningkatkan kualitas keputusan investasi. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana volatilitas pasar dapat memicu munculnya bias perilaku pada investor retail, serta bagaimana literasi keuangan berperan dalam meredam pengaruh bias tersebut terhadap keputusan investasi. Berikut adalah tujuan penelitian yang dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Pertama, untuk menganalisis pengaruh volatilitas pasar terhadap bias perilaku investor retail di Indonesia. Kedua, untuk mengidentifikasi pengaruh bias perilaku terhadap keputusan investasi. Ketiga, untuk mengkaji peran literasi keuangan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara volatilitas pasar dan bias perilaku. Dan terakhir, untuk menguji peran moderasi literasi keuangan dalam hubungan antara bias perilaku dan keputusan investasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmu keuangan perilaku, khususnya dengan mengintegrasikan pendekatan prospek teori untuk menjelaskan pengaruh volatilitas pasar terhadap bias perilaku dan keputusan investasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam menguji peran literasi keuangan sebagai variabel moderasi dalam konteks investor retail di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi investor retail sebagai bahan refleksi agar lebih memahami pengaruh bias psikologis dalam pengambilan keputusan, terutama saat pasar bergejolak.
Bagi pelaku industri, pasar modal, dan regulator seperti OJK, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun program edukasi literasi keuangan yang lebih tepat sasaran. Dan bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber pembelajaran dalam pengembangan materi terkait keuangan, perilaku, dan manajemen investasi. Selanjutnya, kajian teori. Dalam penelitian ini, saya menggunakan prospek teori sebagai dasar teori utama. Teori ini dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 yang menjelaskan bagaimana individu mengambil keputusan di bawah resiko. Salah satu konsep dari teori ini adalah loss aversion, yaitu kecenderungan individu untuk merasakan kerugian dua kali lebih menyakitkan dibandingkan kesenangan dari keuntungan yang sama besar. Dalam praktiknya, ini menjelaskan mengapa banyak investor, terutama investor retail, cenderung melakukan panic selling saat pasar turun tajam. Karena mereka ingin segera menghindari kerugian meskipun tindakan ini bisa merugikan dalam jangka panjang. Prospek teori juga memperkenalkan konsep nonlinear probability weighting, di mana individu seringkali melebih-lebihkan kemungkinan kecil dan meremehkan kemungkinan yang besar. Dalam konteks pasar modal yang bergejolak, ini berarti investor bisa bersikap terlalu hati-hati atau justru terlalu agresif, tergantung pada persepsi mereka terhadap resiko. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan prospek teori, penelitian saya disusun dengan pendekatan kausal, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel utama. Volatilitas pasar saham yang berperan sebagai stimulus eksternal yang menimbulkan tekanan psikologis pada investor retail. Tekanan ini kemudian memicu munculnya bias perilaku seperti overconfidence, herding behavior, loss aversion, dan disposition effect. Dalam model penelitian ini, bias perilaku berperan sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh volatilitas pasar terhadap keputusan investasi. Keputusan investasi dalam hal ini merupakan variabel dependen yang mencerminkan apakah investor mengambil keputusan secara rasional atau justru emosional. Investor yang terpengaruh bias cenderung membuat keputusan yang tidak optimal, seperti menjual saham terlalu cepat atau membeli hanya karena ikut-ikutan. Selanjutnya, saya memasukkan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Literasi keuangan dalam hal ini berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh bias perilaku terhadap keputusan investasi. Investor yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik diharapkan lebih mampu berpikir kritis, menganalisis resiko, dan menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada emosi sesaat. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Setelah menyusun kerangka berpikir, saya merumuskan 3 kelompok hipotesis utama dalam penelitian ini. Pertama, saya menguji pengaruh volatilitas pasar terhadap kecenderungan munculnya bias perilaku investor retail. Berdasarkan prospek teori, tekanan akibat fluktuasi pasar dapat memicu reaksi emosional yang menimbulkan bias seperti overconfidence, herding behavior, loss aversion, dan disposition effect. Kedua, saya menguji pengaruh bias perilaku terhadap keputusan investasi. Investor yang mengalami bias cenderung mengambil keputusan yang tidak rasional, seperti terlalu percaya diri, ikut-ikutan pasar, atau menahan saham rugi terlalu lama. Ketiga, penelitian ini menguji peran literasi keuangan sebagai variabel moderasi, yaitu apakah literasi keuangan dapat memperlemah dampak negatif dari bias perilaku terhadap keputusan investasi. Dalam hal ini, literasi keuangan diharapkan membantu investor lebih rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh bias saat membuat keputusan investasi, terutama dalam kondisi pasar yang bergejolak. Hipotesis-hipotesis ini akan diuji secara statistik untuk melihat apakah hubungan yang diduga secara teori benar-benar terjadi secara empiris. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory karena bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel secara empiris.
Objek penelitian adalah keputusan investasi investor retail di Bursa Efek Indonesia yang dipengaruhi oleh volatilitas pasar, bias perilaku, dan literasi keuangan. Subjek penelitiannya adalah investor retail Indonesia yang aktif bertransaksi saham dalam 1 tahun terakhir, memiliki akun resmi di sekuritas, dan pernah mengalami volatilitas pasar. Data yang digunakan adalah data primer, dikumpulkan melalui kuesioner online tertutup berbasis skala Likert 1-5. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu, dan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lovin. Teknik analisis data menggunakan partial, least square structural equation modeling melalui aplikasi Smart PLS untuk menguji hubungan langsung, mediasi, dan moderasi antar variabel. Uji validitas dilakukan melalui nilai loading factor dan indikator dianggap valid jika nilainya di atas 0,70. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan melalui nilai keandalan konstruk yaitu composite reliability yang dinyatakan reliable jika nilainya di atas 0,70. Selain itu, nilai average variance extract juga diuji dan dianggap memenuhi jika nilainya lebih dari 0,50. Uji hipotesis menggunakan bootstrapping dengan hasil signifikan jika p-value kurang dari 0,05. Penelitian ini juga melakukan uji R-square, mediasi, dan moderasi untuk melihat kekuatan pengaruh antar variabel secara statistik. Sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Terima kasih.